Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga saat menonton video ini teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya Julia Jasmine Rifka Hayati, kita akan membahas miskonsepsi fisika pada materi suhu dan kalor. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1 dan juga part 2-nya, cus deh ditonton dulu. Teman-teman, kita harus banyak-banyak bersyukur loh, karena Allah tuh sudah menciptakan kita dengan begitu sempurnanya. Bahkan Allah menciptakan kulit dan membuatnya bisa merasakan panas dan juga bisa merasakan dingin. Ngomong-ngomong terkait panas dan juga dingin, kalian tahu nggak sih alasan kenapa sih kulit kita itu bisa merasakan panas dan juga bisa merasakan dingin? Apakah benar persepsi panas dan dingin yang kita rasakan itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada alasannya? Ayo, bagaimana menurutmu? Yap, sedikit berbeda ya dari segmen-segmen Cek Pemahaman Time sebelumnya. Biasanya itu dihitung 3, 2, 1 untuk menentukan jawaban. Tapi sekarang langsung aja deh di-spill. Sebenarnya ada nggak sih alasannya kenapa kita bisa merasakan panas dan juga merasakan dingin? Ya, jadi sebenarnya ada alasan mengapa kita bisa merasakan panas dan juga bisa merasakan dingin. Persepsi yang kita rasakan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi, perasaan panas atau dingin yang kita rasakan itu terjadi karena adanya transfer energi antara tubuh kita dengan lingkungan. Pada suhu yang lebih tinggi atau panas, atom-atom atau molekul-molekul penyusun benda bergetar lebih kencang. Akibatnya, energi yang dimiliki partikel jadi lebih tinggi. Nah, ketika kita menyentuh benda tersebut, maka akan terjadi perpindahan energi dari partikel benda ke tangan kita, sehingga tangan merasa lebih panas. Nah, saat udara panas ya, molekul-molekul di udara itu bergeraknya emang lebih kencang. Molekul-molekul tersebut menumbuk kulit kita sehingga kita merasa lebih panas. Sebaliknya, saat udara di luar dingin ya, molekul-molekul di udara bergerak lebih lambat dan molekul-molekul di kulit kita bergerak lebih kencang. Jadi ketika udara dingin bersentuhan dengan kulit, maka sebagian energi yang dimiliki atom-atom di kulit itu berpindah ke atom-atom di udara. Nah, getaran atom kulit menjadi lebih lambat sehingga kulit merasa lebih dingin. Jadi begitu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami kan penjelasan sebelumnya? Oke, sekarang kita lanjut aja yuk ke segmen Cek Pemahaman Time selanjutnya. Oke, pada segmen ini aku mau minta kalian teliti untuk memperhatikan diksi kata dari statement berikut. Betul gak sih kalau kulit dan sentuhan itu dapat menentukan suhu dari suatu benda? Ayo, tentukan jawabanmu dari sekarang. Ayo, siapa yang jawab bisa dan siapa yang jawab gak bisa? Oke, langsung aku spill aja ya jawabannya. Jadi, jawabannya itu adalah kurang tepat. Yap, statement tadi kurang tepat. Karena apa? Karena alat indera kulit kita tidak dapat menentukan suhu dari suatu benda. Dan juga tidak dapat membedakan antara panas dan juga dingin secara teliti. Loh, kenapa? Buktinya aku bisa kok menentukan mana benda yang panas dan mana yang dingin. Sama, aku juga bisa kalau merasakan panas dan juga dingin. Jadi gini Besti, betul jika dikatakan kulit kita bisa merasakan mana benda panas dan juga mana benda dingin. Yap, karena adanya proses transfer energi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, yang perlu kita pahami, biologi itu tidak dirancang untuk menentukan suhu secara objektif. Kita hanya tahu bagaimana rasanya, bukan apa yang sebenarnya.
Indra kita itu cenderung menyesuaikan dengan kondisi apapun yang kita alami. Jadi, jika kita menyentuh sesuatu yang lebih hangat dari tangan kita, benda itu akan terasa hangat. Padahal, mungkin saja rasa hangat yang muncul itu karena tangan kita tuh sedang dingin. Contohnya gini, coba kamu rendam salah satu tangan kamu ke dalam wadah yang berisi air yang sangat hangat. Kemudian tangan yang satunya kamu rendam ke air yang sangat dingin. Nah, tunggu beberapa saat, kemudian masukkan kedua tangan kamu ke dalam wadah yang berisi air bersuhu ruangan. Atau air adem kali ya. Nah, coba deh kamu rasakan. Tangan kita yang sebelumnya dicelupkan ke air dingin, itu akan terasa lebih hangat atau bahkan panas. Dan tangan yang kita celupkan ke air hangat sebelumnya akan terasa dingin. Padahal sama-sama dimasukin ke dalam wadah air bersuhu ruangan. Nah, hal tersebut dikarenakan alat indera kita itu hanya dapat merasakan berapa banyak energi yang ditransfer. Jadi, suhu kulit dan konduktivitas adalah faktor yang juga mempengaruhi perasaan, bukan hanya suhu benda. Dan saat ini, satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk membedakan suhu secara teliti gitu ya, adalah termometer. Oke teman-teman, kalau dari tadi sudah dibahas ya terkait persepsi panas dan juga dingin yang berkaitan juga dengan kulit kita. Sekarang kita lanjut lagi yuk, masuk ke segmen Cek Pemahaman Time. Jadi gini teman-teman, cukup banyak yang menganggap kalau misalnya air itu baru bisa mendidih saat suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius. Karena memang kita sering diajarin kalau misalnya titik didih air itu 100 derajat Celcius. Tapi apakah benar air baru bisa mendidih saat suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius? Ayo, statement tersebut tepat atau kurang tepat ya? Oke, aku udah anggap kalian sudah menentukan jawabannya masing-masing. Jadi langsung aja aku spill jawabannya. Jawabannya itu adalah kurang tepat. Karena apa? Karena air sejatinya tidak pernah konstan titik didihnya di suhu 100 derajat Celcius. Karena apa? Karena titik didih air itu dipengaruhi oleh tekanan udara ya di suatu tempat. Jadi gini teman-teman, titik didih air itu tidak akan pernah konstan karena dipengaruhi oleh tekanan udara di suatu daerah. Yang mana tekanan udara itu sendiri dipengaruhi oleh ketinggian dari suatu daerah tersebut dari permukaan air laut. Semakin tinggi daerahnya, maka semakin rendah tekanan udaranya. Jadi titik didih air itu berbanding terbalik ya dengan ketinggian daerah. Nah, semakin tinggi daerah dari permukaan laut, maka titik didih airnya itu akan semakin rendah. Jadi, titik didih air akan mencapai suhu tepat di 100 derajat Celcius jika air tersebut dididihkan di daerah yang memiliki ketinggian sejajar dengan permukaan air laut. Contohnya gini deh. Teman-teman pernah ya naik gunung, camping, atau jalan-jalan ke daerah pegunungan yang dingin dan tinggi dari permukaan air laut? Pasti banyak yang udah pernah. Nah, misalnya kita masak air di Gunung Himalaya, maka di ketinggian 8.000 meter tersebut, air itu akan mendidih pada suhu 72 derajat Celcius, bukan 100 derajat Celcius. Hal itu terjadi karena titik didih air dipengaruhi oleh tekanan udara di sekitarnya. Semakin kecil tekanan udara yang berada di atas air tersebut, air yang kita masak nih, maka semakin rendah titik didih air yang dihasilkan. Nah, itu dia alasan kenapa kalau kita masak air di daerah pegunungan, airnya itu lebih cepat mendidih daripada kita masak air mungkin di daerah yang dekat tepi pantai. Seperti itu, teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk ke topik miskonsepsi yang kayaknya cukup banyak deh yang ngalamin. Langsung aja kita masuk ke segmen Cek Pemahaman Time. Pas kalian SMP atau mungkin di SMA, pasti kalian pernah ya lihat grafik ini. Nah, pertanyaannya, apakah benar kalau penguapan itu hanya dapat terjadi pada saat suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius? Jadi penguapan itu hanya bisa terjadi ketika suhu di atas 100 derajat Celcius. Hayo, statement tersebut benar atau salah ya? Oke, aku bakal langsung merefutation atau menyanggah aja deh statement tadi. Jadi, statement tadi itu adalah salah atau kurang tepat. Karena apa? Karena penguapan itu dapat terjadi di berbagai suhu, bukan hanya saat sudah mencapai 100 derajat Celcius. Jadi seperti yang kita lihat, grafik itu tuh merupakan proses perubahan wujud yang sering banget kita temuin di buku-buku SMP maupun SMA kalau kita lagi belajar materi suhu dan kalor. Nah, jika kita tidak memahaminya dengan baik, mungkin kita akan menganggap kalau penguapan itu hanya akan terjadi pada suhu di atas 100 derajat Celcius atau ketika air telah mencapai titik didihnya. Padahal kalau kita kaji ke sumber masalahnya, mungkin kebingungan dan kesalahpahaman ini terjadi karena dipengaruhi oleh terbatasnya kosakata yang diajarkan kepada kita. Kalau dalam bahasa Inggris, ada dua kata yang merujuk pada uap, yakni steam dan juga vapor. Nah, kata steam biasanya digunakan untuk menunjukkan uap bersuhu tinggi, sedangkan vapor merujuk pada uap secara umum. Sayangnya, di bahasa kita itu baik steam maupun vapor, keduanya sama-sama diwakili oleh kata uap, jadi terkesan tidak ada bedanya. Padahal vapor atau proses penguapan secara umum ini adalah proses perubahan fase dari cair menjadi gas yang terjadi hanya di permukaan zat cair tersebut, yang dikarenakan permukaan zat cair mendapat energi yang cukup untuk berubah menjadi gas. Nah, molekul-molekul zat cair senantiasa saling bertabrakan sehingga terjadi pertukaran energi antar molekul. Terkadang pertukaran energi ini mengakibatkan molekul zat cair yang berada di permukaan memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan zat cairnya dan masuk ke dalam wujud gas. Hanya saja laju penguapan ini cenderung lambat. Sedangkan saat mendidih itu tuh terjadi proses perubahan fase dari cair menjadi gas secara cepat dan menyeluruh yang diakibatkan oleh tercapainya titik didih pada temperatur dan tekanan tertentu. Yang mana mendidih itu ditandai dengan munculnya gelembung udara di dalam zat cair tersebut. Nah, seluruh molekul-molekul zat cair yang mendidih memiliki energi yang cukup untuk mengubah dirinya menjadi gas. Uap atau gas yang dihasilkan dari proses mendidih inilah yang disebut dengan steam. Jadi jelas ya, penguapan itu tidak hanya terjadi di atas suhu 100 derajat Celcius, tapi bisa terjadi di berbagai suhu. Sebelum video pada part ini kita tutup, aku mau ngajak kalian untuk menjawab sebuah pertanyaan dulu. Nah, jadi ada dua benda dengan bahan berbeda, sendok logam dan juga sumpit kayu. Sama-sama kita simpan di dalam kulkas dengan suhu sekitar minus 5 derajat Celcius. Nah, simpan selama 1 jam, kemudian ambil sendok tersebut dan juga sumpit kayu tersebut. Pertanyaannya, mengapa kita merasa sendok logam itu lebih dingin? Padahal sendok logam dan sumpit kayu sama-sama disimpan dalam suhu yang sama. Silakan submit jawaban kalian pada link Google Form yang telah disediakan di deskripsi dari video ini. Jangan lupa untuk nonton video pada part-part selanjutnya, karena di video selanjutnya itu kita akan banyak membahas terkait analisis dari sebuah kasus, soal, dan lain sebagainya, yang mana itu juga bisa memudahkan kalian untuk menambah wawasan menjawab soal di part 3 ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!